Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti acara workshop ini sampai dengan selesai. Yang kita harapkan, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin di awal saya bisa sedikit menjelaskan tentang maksud dan tujuan workshop kita pada hari ini. Untuk sama-sama kita mencari gambaran dan menggali potensi rawan atas dua tahapan yang memang kita akan bahas pada pagi hari ini secara khusus. Jadi di Bawaslu RI Bapak Ibu, untuk memastikan pekerjaan dari pengawas pemilu, kita membuat indeks kerawanan pemilu berangkat dari hasil penyelenggaraan pemilu sebelumnya, baik pileg, pilpres dan pilkada sebelum sekarang ini. Nah, atas indeks kerawanan tersebut, Kalimantan Selatan dengan 3 variabel, misalnya akses pengawasan, politik uang, dan profesionalitas penyelenggara pemilu, Kalsel ini masuk ke kategori aman seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, saya kira Bapak Ibu sudah dengar yang disampaikan oleh Pak Ikson selaku tenaga ahli dan Mas Gopur, bahwa kita hari ini akan bicara soal dua tahapan yang memasuki situasi puncak, kira-kira begitu ya. Karena kita hitung hari ini tanggal 23, penyelenggaraan tanggal 9. Jadi kira-kira memang ini sudah 2 minggu terakhir lah. Nah, intensitas volume, saya kira ini akan sangat dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya, terutama kampanye. Saya kira jangankan 2 minggu, larangan 3 hari tenang aja akan diterobos untuk tetap melakukan kegiatan kampanye, kira-kira. Nah, kemudian berkenaan dengan money politik, ya sesungguhnya ini kan laporan dari teman-teman, ini kan yang kira-kira TPS mana yang rawan, tapi terus berkembang. Karena perkembangan terakhir kan money politik ini kira-kira hampir seluruh tim ini melakukan strategi-strategi yang kita pantau terus sekarang. Ini berkenaan dengan pendataan pihak-pihak masyarakat, begitu ya. Apakah ini memang inisiatif instruksi daripada tim kampanye, ataukah memang inisiatif dari masa tertentu untuk biasalah di dalam pelaksanaan menjelang Potitong ini kan banyak broker-broker. Nah, kita sementara ini memantau bahwa ini masih pada tahap tersebut mencari data nama, masih tidak menyerahkan uang, cuma hanya janji nanti insya Allah akan dikasih, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Osman Buyadi dari Ormas Forum Media ke-1 atau Babak. Seperti yang Bapak-Bapak ungkapkan tadi, kami sangat berterima kasih, banyak ilmu yang kami dapat. Juga dari Pak Mahdi itu. Kalau kita berbicara dari panjang lebar, itu kita selalu menyoroti eksternal pengawas, gitu ya. Nah, di sini saya cuma mohon maaf kepada rekan-rekan Panwas, bukan maksud mau mengkritisi atau mau menelanjangi, enggak ya. Cuma kita memberikan masukan aja. Nah, kami Forum Ganjar Bersatu di seluruh Kalsel ini tercatat resmi 417 jaringan aktivis kami aktif, dan insya Allah mereka itu nanti juga sebagai pengawas independen dari kami. Nah, di sini Pak ya, yang sangat perlu kita perhatikan gitu ya, ada salah satu panwas di Kabupaten Kalsel ini yang justru dengan bangganya gitu di media sosial mencantumkan namanya, malah seperti mendukung salah satu calon. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu loh. Mungkin bisa dilihat, saya maaf, saya nggak mau sebut siapa orangnya gitu ya. Nah, ini seorang ibu gitu, ibu-ibu, sambil berselfie sambil gini gitu loh. Nah, ini kan sangat nggak baik gitu kan. Kasihan satu
orang aja yang berbuat, kasihan semua panwas gitu. Ibu-ibu ya Pak? Ibu-ibu. Bukan karena dua lebih baik tadi kan? Coba lihat nanti bisa dilihat. Nah cukup itu aja Pak. Jadi bukan maksud menelanjangi ini enggak ya. Artinya nanti menjelang hari-hari. Sama pasangan Apa calon. update-nya tanggal berapa itu? Ini tanggal 25 Oktober. Oh baru ya. 25 Oktober. Itu Panwas Jam atau Panwas Kabupaten? Saya kurang ngerti juga Pak. Cuma yang pasti bajunya seragam kayak gini-gini. Kalau saya boleh sebut namanya langsung aja ya. Dari Kabupaten Tanah Bumbu namanya Sri Rezeki. Nah, jadi saya mohon maaf gitu ya. Jadi ini untuk perbaikan aja Pak. Bukan saya maksud mau menelanjangi enggak. Nah, itu aja Pak. Terima kasih. Itu 25. Nama saya Yudi Rahmat, kebetulan saya kabin politik di bagian kesatuan bangsa dan provinsi Kalimantan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, mumpung ingat tadi Pak Mahyumi tadi ada mengungkap, biasanya dana itu digelontorkan secara besar-besaran pasca Pungtito. Rabu kemarin kami rapat terutama dengan Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan bahwa hasil evaluasi di Kementerian Dalam Negeri manipulasi yang banyak terjadi itu nanti adalah di BPK sebagaimana pengalaman yang lampau. Nah, ini juga diingatkan untuk aparat-aparat di kecamatan. Ini mungkin sejarah ini saya mengingatkan. Yang kedua kaitan dengan ini ada tadi Kota Baru ya. Kota Baru itu tadi kan satu lokasi untuk semua pasangan calon. Padahal kalau kita lihat pasangan calon di Kota Baru itu ada 6. Banyak sekali, paling banyak di Kalimantan Selatan 6. Tadi jam kampanyenya sampai jam sore bisa dibayar. Nah ini mungkin perlu klarifikasi apakah memang izin dari pihak kepolisian itu keluar untuk 6 pasangan calon. Ini yang perlu diklarifikasi. Mungkin nanti minta klarifikasi supaya kami juga tahu. Saya sampaikan di sini, ini sebagai bahan aja Pak, bukan pertanyaan. Salah satunya diantaranya adalah kerawanan tumpang tindih Pak dalam DPP Pak. Jadi ada satu wilayah perbatasan antara tanah laut dengan Kabupaten Banjar. Itu ada beberapa kakak. Kebetulan Kabupaten Banjar melaksanakan Kabupaten Banjar Martapura gitu Pak, biar lebih dikenal gitu ya. Itu melakukan pilkada bupati Pak, ya kan? Nah, ada warga di tanah laut, ya, karena dia berada perbatasan Bentok apa, saya lupa daerah desanya itu. Jadi ada sekitar 50 kakak atau 50-an kakak gitu Pak ya. Itu ternyata ikut terdaftar sebagai pemilih untuk bupati di Banjar, termasuk juga gubernur. Nah, saya kira yang beberapa hal yang tadi hasil memang ini sangat relevan dan secara umum sebenarnya masuk di potensi lima awas kita gitu ya. Ada di sini ada soal keterlibatan, ada money politik, kemudian ada soal DPT, ada soal apa. Cuman kita harus mengatakan begini. Jadi proses pemilu yang kemudian berdampak di gugatan berikutnya ini itu kadang-kadang itu ada motivasi lain Pak. Jadi tidak serta-merta dia tidak terima karena prediksinya menang gitu ya, atau sudah sekian banyak yang diupayakan itu kemudian nyatanya kalah gitu. Sehingga tadi saya lihat hasil penelitian Bapak ini justru mengkhawatirkan upaya yang sudah sedemikian kalau seandainya kalah itu akan menjadi akan menjadi persoalan berikutnya. Terima kasih kepada khususnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memfasilitasi acara ini, dan yang paling penting adalah teman-teman undangan peserta dari unsur kejaksaan, kemudian pemerintah daerah, dari media, juga dari pemantau atau penggiat pemilu ormas, dan teman-teman dari Panwas Kabupaten Kota yang sejak semalam sudah mempersiapkan acara ini, bahan-bahannya untuk pagi hari ini kita sama-sama presentasikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang disampaikan oleh kita ya.
dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu kembali di acara yang lain. Demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.